Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tes kemampuan akademik TKA untuk jenjang SD, MI, dan sederajat. Baik, Bapak Ibu semua, tes kemampuan akademik adalah kegiatan pengukuran capaian akademik murid pada mata pelajaran tertentu dan khususnya untuk jenjang SD, mapel yang diujikan adalah bahasa Indonesia dan matematika. Untuk apa Bapak Ibu penggunaan hasil TKA ini diantaranya adalah TKA di jenjang SD dan sederajat ini dapat menjadi salah satu syarat dalam seleksi penerimaan murid baru jenjang SMP atau sederajat jalur prestasi dan begitupun untuk jenjang lainnya. Baik, Bapak Ibu kita masuk ke TKA Matematika SD. TKA Matematika SD MI sederajat mengukur kemampuan murid dalam memahami fakta, konsep, prinsip, dan prosedur matematika, serta kemampuan mereka dalam menerapkan pengetahuan matematika untuk menyelesaikan masalah atau problem solving. Nah, muatannya apa saja Bapak Ibu? Muatan TKA Matematika SD atau sederajat merujuk pada elemen kurikulum atau materi matematika yang dipelajari baik pada kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka. Jadi tidak perlu khawatir walaupun masih kurikulum 2013 atau sudah kurikulum Merdeka itu bisa nanti materinya ada semua di TKA karena merupakan materi-materi yang ada di kurikulum 2013 maupun di kurikulum Merdeka. Elemennya meliputi bilangan, geometri dan pengukuran, dan data. Muatannya, Bapak Ibu, pengetahuan matematika diukur melalui permasalahan dalam konteks matematika dan permasalahan dalam konteks keseharian yang dapat meliputi kejadian atau situasi di lingkup personal, keluarga, atau lingkungan sekitar. Kompetensinya apa Bapak Ibu? Kompetensi TKA Matematika SD atau sederajat mengukur kemampuan matematis, yakni pengetahuan matematika, representasi matematika, penalaran, pemecahan masalah matematis, dan koneksi matematis. Ada tiga level kognitif kemampuan matematis Bapak Ibu nanti yang akan diukur pada TKA. Yang pertama pengetahuan dan pemahaman, knowing and understanding, aplikasi atau applying dan penalaran atau reasoning. Nah, ini Bapak Ibu level kognitifnya untuk kemampuan matematis TKA Matematika SD. Ada level kognitif pengetahuan dan pemahaman, proses berpikirnya ada menghitung, deskripsinya melakukan perhitungan berdasarkan prosedur yang mencakup operasi hitung aritmatika. Selanjutnya ada proses berpikir memahami informasi, baik dari grafik, tabel, diagram, dan seterusnya. Proses berpikir berikutnya mengelompokkan objek berdasarkan fakta, konsep, prinsip matematika, dan melakukan identifikasi terhadap objek menggunakan konsep, fakta, dan prinsip matematika. Level kognitif yang kedua, aplikasi, proses berpikirnya ada memodelkan, mengaplikasikan, dan menginterpretasikan. Memodelkan berarti memodelkan permasalahan kontekstual terkait cakupan subelemen ke dalam kalimat matematika, mengaplikasikan rumus matematika untuk menyelesaikan permasalahan yang melibatkan konsep dan prosedur matematis yang familiar dan rutin gitu ya, yang sudah biasa dan menginterpretasikan menjelaskan makna dari berbagai situasi, kejadian, pernyataan, representasi atau masalah matematika. Level ketiga, yakni reasoning, itu menganalisis proses berpikirnya, memecahkan masalah, mengevaluasi, dan menyimpulkan.
Nah, memecahkan masalah ini biasanya mengaitkan beberapa konsep fakta nanti untuk menyelesaikan permasalahan dalam situasi baru atau konteks yang tidak rutin. Kalau yang tadi yang level 2 itu konteksnya rutin. Selanjutnya mengevaluasi alternatif strategi, menyimpulkan, menarik kesimpulan yang valid dari informasi, data, atau bukti yang diberikan. Tabel muatan dan kompetensinya sebagai berikut, Bapak Ibu. Elemen bilangan, submaterinya misalnya bilangan rasional, kompetensinya memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan pecahan, perbandingan dan pengurutan bilangan pecahan, relasi berbagai bentuk pecahan, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian bilangan cacah, operasi penjumlahan, pengurangan, bilangan pecahan, serta operasi perkalian, pembagian bilangan pecahan dengan bilangan asli. Ada kelipatan, faktor, KPK, FPB bilangan asli. Elemen kedua geometri dan pengukuran, subelemennya objek geometri, memahami, mengaplikasikan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait subelemen bentuk bangun datar dan konstruksi bangun ruang dan visualisasi spasial, itu kompetensinya. Batasannya itu ada bangun datar mencakup segitiga, segi empat, dan segi banyak. Bangun ruang mencakup kubus, balok, dan gabungannya. Nah, nomor 3 ini Bapak Ibu tentang masih nomor 2 tentang geometri dan pengukuran. Untuk submateri pengukuran, ini misalnya kompetensinya memahami, mengaplikasikan dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan subelemen panjang benda menggunakan satuan baku, hubungan antar satuan baku panjang, mm, dm dan seterusnya sampai km, volume benda menggunakan satuan baku, hubungan antar satuan volume, mililiter dan seterusnya, berat benda menggunakan satuan baku, hubungan antar satuan baku berat, mg sampai kilogram, waktu, hubungan antar satuan waktu, detik, menit, jam, dan seterusnya, laju perubahan atau kecepatan, keliling dan luas bangun datar, segitiga, segi empat, dan segi banyak, volume bangun ruang, kubus, balok, dan gabungannya, besar sudut, penaksiran ukuran, dan yang ketiga adalah elemen data, subelemennya penyajian dan penggunaan data, kompetensinya memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan penyajian data, gambar, piktogram, diagram batang, tabel frekuensi, pengambilan informasi, dan penggunaan data. Contoh soal TKA Matematika SD, Bapak Ibu ini elemennya bilangan, subelemennya bilangan rasional, kompetensinya memahami, mengaplikasikan, dan menaral yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, serta operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan dengan bilangan asli. Nah, level kognitifnya, pengetahuan dan pemahaman, bentuk soalnya pilihan ganda. Nah, ini soalnya Bapak Ibu, misalnya 120% dikurangi 3 ditambah 2 dikali 0,75 ditambah 2 per 3. Nah, ini ada bentuk persen, ada bentuk desimal, ada bentuk pecahan, begitu ya. Nah, coba kita proses menjawabnya. Gitu Bapak Ibu, pertama-tama yang harus kita tanamkan ke murid adalah perkalian dikerjakan terlebih dahulu karena perkalian operasinya lebih kuat dari penjumlahan dan pengurangan. Kita kurung perkaliannya. Selanjutnya 120% kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Kemudian yang desimal juga kita ubah ke dalam bentuk pecahan. 0,75 menjadi 75 per 100. Kemudian kita sederhanakan yang 120% ini atau 120 per 100 ini menjadi 12 per 10. Kemudian kita bagi 2, 6 per 12 bagi 2, 6. 10 bagi 2, 5. 3 tetap. Ini kita sederhanakan juga.
75/100 ini sama-sama kita bagi 25. 75 bagi 25 itu 3. 100 bagi 25 itu 4. Dan kita sederhanakan. Yang 2 ini jadi 1. Yang 4 ini jadi 2. Akhirnya ini dapat 3/2 ya Bapak Ibu. Ini juga 2/3. Nah, selanjutnya kita samakan penyebut. Kita samakan penyebutnya 30. Yang ini kali 6 berarti 6 kali 6 36. Yang ini 3/1 kali 30 berarti 3 kali 30 90. Yang ini kali 15, 2 kali 15 30, 3 kali 15 45. Yang ini 30 berarti kali 10, 2 kali 10 20. Nah, kita operasikan 36 dikurangi 90 ditambah 45 ditambah 20 adalah 11/30. Jawabannya A. Silahkan Bapak Ibu mengeksplor contoh-contoh lainnya tentang operasi bilangan ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Salam sehat, salam semangat. Tetap di TI Map Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.